Australians are among the world's worst offenders for plastic pollution, and a new report is Plastic showing up in the stomachs and intestines of wild animals and in places on Earth that even humans. The amount of rubbish in Cairo is quite staggering. The bulk of it comes here, an area known. Halo teman-teman, saat ini plastik bisa kita temukan di mana saja. Mulai dari kemasan makanan, peralatan medis, dan masih banyak lagi. Plastik yang tadinya dibuat dalam rangka menyelamatkan alam, kini berubah menjadi permasalahan baru. Bisa dibilang, plastik yang tadinya adalah sebuah solusi dari permasalahan besar, kini menjadi permasalahan besar yang membutuhkan suatu solusi. Loh, kok bisa? Nah, yuk kita bahas sedikit tentang sejarah awal mula penemuan plastik secara umum. Plastik pertama kali digunakan oleh bangsa Olmec yang berasal dari Meksiko pada tahun 150 sebelum Masehi. Penemuan dan pembuatannya pertama kali dilaporkan oleh Montgomery pada tahun 1843, yaitu penduduk bangsa Olmec dengan cara memanaskan getah karet sejenis polimer untuk dijadikan gagang pisau dan bahan baku pembuatan bola. Salah satu alasan plastik ditemukan adalah dalam rangka menyelamatkan salah satu marga satwa, yaitu gajah. Karena pada pertengahan tahun 1800, banyak sekali benda yang terbuat dari gading gajah, seperti tuts piano ataupun bola biliar. Lalu pada sekitar 1863, terjadi kepanikan yang diakibatkan oleh hampirnya terjadi kepunahan gajah. Karena itu, pada tahun 1867, salah satu perusahaan biliar pada masa itu menawarkan $10.000 bagi siapa saja yang bisa menemukan pengganti gading gajah. Dan beberapa tahun kemudian, seseorang bernama John Wesley Hyde melakukan percobaan dengan paksain, suatu bentuk nitroselulosa yang dikeraskan. Paksain sebelumnya ditemukan oleh salah satu pria Inggris bernama Alexander Parkes pada tahun 1862. Namun sayangnya, paksain tidak sukses sebagai produk komersial dan industri. Lalu, pada tahun 1868, Hyde menemukan seluloid. Seluloid terbuat dari nitroselulosa yang dilembutkan dengan kapur barus. Walaupun ternyata, Hyde tidak bisa memenangkan uang $10.000, teman-teman. Seluloid yang ia temukan ternyata tidak bisa dijadikan bola biliar, karena karakteristiknya yang terlalu lunak dan mudah terbakar serta meleleh bila terkena panas, menyebabkan penemuan Hyde ini dianggap kurang bagus. Namun penemuan ini menyebar dengan luas dan cepat serta semakin mudah ditemukan karena tersedia dengan harga yang murah. Kemudian pada tahun 1907, seorang ahli kimia bernama Leo Hendrik Baekeland berhasil membuat bahan sintetis pertama yang merupakan pengembangan dari resin cair yang diberi nama bakelite. Material ini tidak terbakar, tidak mencair, dan tidak meleleh saat dicelup dalam larutan asam cuka. Dengan karakteristik tersebut, bahan bakelite yang sudah terbentuk menjadi tidak bisa berubah lagi. Jenis plastik ini tidak hanya insulator yang baik, tetapi juga tahan lama, tahan panas, serta cocok untuk produksi massal. Dan dari penemuan-penemuan itulah awal dari revolusi plastik. Banyak ahli-ahli kimia yang tertarik dan bereksperimen dengan bahan-bahan tersebut. Hingga akhirnya bahan-bahan tersebut pun berkembang dengan pesat sehingga muncul jenis-jenis baru, seperti rayon, nilon, akrilik, dan lain-lain dengan cakupan pemakaian yang lebih luas dari sebelumnya. Nah, jadi seperti itu teman-teman, sejarah penemuan dan ciptanya plastik secara umum. Dari bangsa Olmec di tahun 150 sebelum Masehi yang pertama kali menggunakan plastik dari getah karet sejenis polimer untuk dijadikan gagang pisau dan bahan baku pembuatan bola. Lalu sejarah plastik berlanjut pada tahun 1862 dan 1869 yang proses pembuatannya dari dua penembur berbeda kurang berhasil karena berbagai alasan. Sampai pada tahun 1907, seorang ahli kimia bernama Leo Hendrik Baekeland berhasil membuat material yang tidak hanya menjadi insulator yang baik, tetapi juga tahan lama, tahan panas, serta cocok untuk produksi massal. Nah, teman-teman, pada zaman yang serba praktis ini, plastik pun turut mengambil peran di dalamnya. Contohnya mungkin yang teman-teman sudah sering dengar dan pasti pernah pakai, yaitu kantong plastik. Kantong plastik memang dekat dengan keseharian kita. Kita sering menggunakan plastik sebagai wadah untuk memuat barang belanjaan, pembungkus sampah, dan masih banyak lagi. Meskipun demikian, keberadaan kantong plastik menimbulkan persoalan besar di kemudian hari. Wah, persoalan besar apa nih?
Nah, sebelum kita lanjut, yuk kita bahas sedikit sejarah kantong plastik. Kali ini aku akan dibantu oleh Intan. Halo Intan. Halo semuanya, aku dapat pertanyaan tentang sejarah kantong plastik. Jadi mulainya dibuat backlight, pengembangan akan plastik terus berkembang hingga ditemukannya bahan polimer dan berkembang secara luar biasa pada masa itu. Pengembangan serta penggunaannya pada masa itu terus mengalami peningkatan yang signifikan. Akhirnya pada awal tahun 1990 mulai berdiri pabrik-pabrik di Pulau Jawa yang merupakan awal dari industri plastik di Indonesia. Karena bisa digunakan berkali-kali dan tidak berbahan dasar kayu. Serta sebagai media pengganti kantung kertas yang proses produksinya dianggap mengancam keberlanjutan alam. Oke Intan, terima kasih. To my dad, the idea that people would simply throw these away would be bizarre. That's Raoul Tulin. His father, Sten Gustaf Tulin, is credited with inventing the plastic bag we know today, back in Sweden in 1959. Nah, jadi gitu teman-teman. Bisa disimpulkan bahwa waktu saat kantong plastik pertama kali dikemukakan oleh Sten Gustaf Tulin, kantong plastik ditujukan untuk menjadi alternatif yang lebih ramah lingkungan dari kantong kertas. Karena proses produksi kertas sendiri yang memakan banyak pohon, lalu dianggap mengancam keberlanjutan alam. Tidak hanya itu, menurut Raoul Tulin, anak dari Sten Gustaf Tulin pada wawancara BBC News, setelah menciptakannya, Sten Gustaf Tulin selalu membawa kantong plastiknya sendiri kemana-mana, terlipat dalam sakunya. Plastic bags weren't single-use, but they became single-use. And it's one of the reasons we have this plastic pollution problem today. Hal ini pun menjadi permasalahan baru pada hari ini. Jika kita berbicara plastik, masalah utama yang terjadi adalah pencemaran lingkungan baik pencemaran tanah maupun laut. Dengan sifat plastik yang tidak mudah terurai, proses pengolahannya menimbulkan toksik atau racun dan bersifat karsinogenik zat pemicu kanker. Butuh waktu ratusan tahun untuk terurai secara alami. Untuk pencemaran laut, Indonesia merupakan penghasil sampah plastik laut terbesar kedua di dunia. Salah satu penelitian menunjukkan 23% sampel ikan yang diambil dari laut mengandung plastik di perutnya. Permasalahan selanjutnya adalah polusi udara. Penyebabnya adalah pembakaran plastik di udara terbuka menyebabkan pencemaran lingkungan akibat pelepasan bahan kimia beracun. Udara yang tercemar jika dihirup oleh manusia dan hewan akan mempengaruhi kesehatan mereka dan dapat menyebabkan gangguan pernapasan. Adapun permasalahan-permasalahan lainnya akibat kantong plastik. Di antaranya adalah kantong plastik yang digunakan sebagai wadah makanan berpotensi mengganggu kesehatan manusia karena racun pada kantong plastik bisa berpindah ke makanan. Bahan-bahan berbahaya dan beracun seperti misalnya benzen dan lain sebagainya. Dan tidak hanya 23% sampel ikan yang diambil dari laut tadi, banyak hewan-hewan seperti lumba-lumba, penyu laut, dan anjing laut menganggap kantong-kantong plastik tersebut adalah makanan. Dan akhirnya mati karena tidak bisa mencernanya. Ketika hewan mati, kantong plastik yang berada di dalam tubuhnya pun tidak akan hancur menjadi bangkai, dan malah dapat meracuni hewan lainnya. Kita mulai dari lingkup terdekat, yaitu rumah. Nah, kita dapat memulai dengan membawa tas belanja lipat di dalam tas agar tidak tertinggal. Contohnya kayak tote bag ini. Serta kita dapat menyediakan tas belanja dengan berbagai ukuran. Selanjutnya, dengan memakai kemasan plastik yang dapat digunakan kembali, seperti saat ingin membeli cemilan, kita dapat menggunakan wadah plastik yang dapat digunakan kembali. Nah, contohnya kayak botol minum ini. Kita nggak perlu beli botol minum di warung, kita cukup bawa botol minum dari rumah yang bisa digunakan berulang kali. Hal ini juga dapat diterapkan ketika hendak membeli minuman dan tidak lupa untuk memilih kemasan yang aman untuk digunakan kembali. Oke, solusi selanjutnya adalah memilih sampah plastik. Caranya, kita dapat menyediakan sedikit 2 tempat sampah. Satu tempat sampah organik untuk kulit buah, sisa makanan, serta sampah kertas, dan satu lagi tempat sampah anorganik untuk sampah plastik. Hal ini juga akan mempermudah petugas sampah dalam mengumpulkan dan memilih sampah rumah tangga. Selain itu, kita bisa langsung menyetorkan sampah plastik ke bank sampah terdekat di rumah. Tak perlu repot keluar rumah, tetap di rumah saja karena ojek online kini bekerjasama dengan beberapa perusahaan air mineral dalam menyediakan layanan pengiriman sampah plastik ke bank sampah. Berikutnya, dengan mendaur ulang sampah plastik. Selain dengan menyetorkan sampah plastik ke tempat daur ulang di kota tempat kita tinggal, kita dapat melakukan daur ulang sendiri di rumah loh, seperti membuat kerajinan tangan dari plastik. Kalian bisa cari referensinya seperti di internet, yaitu Google atau YouTube. Dan yang paling terpenting adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Karena sebagian besar permasalahan yang terjadi timbul akibat masyarakat yang masih terus membuang sampah tidak pada tempatnya. Padahal kita semua tahu bahwa membuang sampah sembarangan merupakan perbuatan bahkan dapat menjadikan suatu kebiasaan yang buruk jika tetap dilakukan.
Dan ini merupakan suatu permasalahan yang paling umum terjadi di masyarakat sehingga masalah-masalah lain akibat sampah terus bermunculan. Hai teman-teman. Yuk kita jaga lingkungan mulai dari hal-hal yang kecil. Yang pertama, selalu membawa botol minum seperti ini. Yang kedua, selalu membawa tote bag seperti ini sebagai pengganti kartu plastik. Dan yang terakhir, untuk menjaga lingkungan, buanglah sampah